Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang teori yang eh, disusun oleh teori Orlando. Nah, pada pemateri pertama yaitu Saudari Aulia, kedua Saudari Winda, ketiga Saudari Mutiara, dan keempat Saudari Umi Kalsum. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Aulia untuk memaparkan materinya. Teori keperawatan Ida Jean Orlando. Riwayat Ida Jean Orlando. Ida Jean Orlando dilahirkan pada 12 Agustus 1926. Lulusan diploma pada Medical College New York tahun 1947. Memperoleh gelar BS pada perawatan kesehatan publik di Universitas St. John's Brooklyn tahun 1951 dan kemudian memperoleh gelar MA bidang konseling kesehatan mental pada Universitas Columbia New York tahun 1954. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya, Orlando kemudian bekerja di Sekolah Keperawatan New Haven Connecticut selama 8 tahun. Pada tahun 1958, ia menjadi asosiasi peneliti dan investigator untuk proyek negara mengenai konsep kesehatan mental pada kurikulum dasar. Proyek ini memfokuskan pada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi integritas prinsip kesehatan mental untuk kurikulum dasar pendidikan keperawatan. Setelah 3 tahun, ia melakukan pencatatan hasil penelitian dan ia menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk menganalisa penelitian dan data yang diperoleh pada penelitian tersebut. Kemudian ia melaporkan penemuannya tersebut pada buku pertamanya, yaitu yang diluncurkan pada tahun 1958 berjudul The Dynamic Nurse Patient Relationship Patterns Process and Principles of Professional Nursing Practice. Namun buku ini baru dipubliskan pada tahun 1961. Buku inilah yang memfokuskan teori dasar keperawatan Orlando dan dicetak ke dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Jepang, Hebrew, Perancis, Portugis, Belanda pada tahun 1960 sampai tahun 1970. Orlando bekerja sebagai konsultan keperawatan pada tahun MC Blood. Ia memberikan laporan hasil kerjanya selama 10 tahun di rumah sakit tersebut melalui buku keduanya yang berjudul The Leadership and Thesis of Nursing Process and Practice Study. Orlando memberikan beberapa kontribusi penting dalam teori dan praktek keperawatan. Konsep mengenai proses keperawatan yang diberikan meliputi beberapa ketentuan. 1. Memberikan konsep hubungan yang digambarkan secara sistematika mengenai fenomena bidang keperawatan. 2. Memspesifikasi hubungan antara konsep keperawatan. 3. Menjelaskan apa yang terjadi selama proses keperawatan dan mengapa hal itu terjadi. 4. Mendiskusikan bagaimana fenomena keperawatan dapat dikontrol. Menjelaskan bagaimana mengontrol guna memprediksi hasil dan proses keperawatan. Asumsi pokok teori Orlando. Hampir keseluruh dari teori Orlando digambarkan secara implisit. Schmiding 1993 memberikan beberapa asumsi dari hasil tulisan Orlando mengenai 4 bidang dan elaborasi mengenai pandangan Orlando mengenai asumsi mengenai keperawatan. 1. Keperawatan merupakan profesi yang berada dengan disiplin ilmu lain. 2. Perawatan profesional mempunyai fungsi dan menghasilkan produk yang berbeda hasil. 3. Pemikiran dari seorang perawat merupakan alat utama dalam menolong seorang pasien. 4. Perawat menggunakan respon yang spontan dalam menjalankan tanggung jawab keperawatannya. 5. Praktek keperawatan seorang perawat dikembangkan berdasarkan gambar dari diri mereka masing-masing. B. Asumsi mengenai
situasi yang terjadi antara pasien dan perawat. 1. Situasi hubungan antar perawat dan pasien merupakan suatu hal yang dinamis. 2. Hal-hal yang terjadi dalam interaksi antara pasien dan perawat merupakan bahwa utama dan mengembangkan pengetahuan seorang perawat. 4. Pokok utama dari teori Orlando. Teori Orlando menggambarkan mengenai fungsi dari keperawatan secara profesional sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan pasien akan pertolongan. Fungsi ini akan terpenuhi ketika seorang perawat dapat mencari tahu dan menemukan apa saja kebutuhan yang diperlukan dari seorang pasien. Teori Orlando difokuskan pada bagian menciptakan kemajuan pada tindakan dari seorang pasien, tindakan yang dapat diamati oleh seorang perawat. Persepsi seorang perawat terhadap tingkat laku dari pasiennya dapat menghasilkan suatu pemikiran yang dapat mempengaruhi perawat untuk mengembangkan kemampuannya. Orlando mengidentifikasikan beberapa elemen dari reaksi langsung seseorang perawat sebagai berikut. A. Pergerakan seorang dari hasil resepsi pemikiran dan perasaannya. 5. Menerapkan dalam dunia keperawatan. Praktik kesehatan teori Orlando telah dihasilkan digunakan di rumah sakit umum dari rumah sakit jiwa, seperti pengakuan yang digambarkan pada pusat kesehatan mental dan bagian klinik psikiatrik di rumah sakit umum beberapa negara. Teori Orlando juga diterapkan di praktik keperawatan milik pribadi dunia. Pendidikan teori proses keperawatan Orlando merupakan kerangka konseptual yang dapat dikembangkan dari reaksi seorang pasien. Peneliti teori Orlando secara terus-menerus menjadi dasar dari beberapa peneliti bidang keperawatan dan diaplikasikan pada beberapa pengaruh proses peneliti. Beberapa penelitian yang mengembangkan teori Orlando diantaranya Drachuk dan Breu 1978, Pritzker 1973, Dittibo dan Trace 1977, Smedic 1988, Sot 1991. Murid dari sekolah keperawatan sehingga dapat diimplementasikan pada beberapa keadaan kondisi pada saat praktik keperawatan. Banyak dari pengguna teori keperawatan Orlando mengembangkan dengan beberapa riset, diantaranya Buet dan Baptist yang menggambarkan pada proses keperawatan dalam aspek penyakit bipolar. 6. Proses keperawatan Orlando. Proses keperawatan Orlando didasarkan pada proses di mana setiap tindakan individu. Tujuan dari proses ketika digunakan antara perawat dan pasien adalah memenuhi kebutuhan pasien untuk membantu perbaikan dalam perilaku pasien yang diidentitas. Resolution kebutuhan adalah hasil tujuan yang tujuannya adalah juga digunakan dengan orang lain yang bekerja dalam pengaturan job ini. Tujuannya di sini adalah untuk memahami bagaimana responsibilitas profesional dan pekerja masing-masing mempengaruhi yang lain. Ini memungkinkan perawat untuk secara memenuhi setiap fungsi profesionalnya untuk pasien dalam mengatur organisasional. Dipahami Orlando menekankan hal ini pada prinsipnya. Pertama, perilaku menyajikan pasien terlepas dari dalam yang mungkin merupakan suatu permohonan untuk membentuk ketika pasien mengalami suatu kebutuhan bahwa ia tidak bisa menyelesaikan rasa tidak
rasa tidak berdaya terjadi perilaku pasien mencerminkan tekanan ini dalam hubungan perawat. Pasien dinamis Orlando menjelaskan beberapa kategori distres pasien ini adalah keterbatasan fisik, merugikan reaksi terhadap pengaturan dan pengalaman yang mencegah pasien dan berkomunikasi kebutuhannya, perasaan tidak berdaya karena keterbatasan fisik dapat mengakibatkan dari pembangunan tidak lengkap, cacat sementara atau permanen, atau pembatasan lingkungannya, atau dibayangkan reaksi yang merugikan pada pengaturan di sisi lain. Biasanya hasil dari pemahaman yang salah satu tidak memadai tentang pengalaman di sana. Pasien mungkin menjadi tertekan dan reaksi negatif untuk sekalian aspek pengaturan, meskipun niat membantu atau terapi sering kebutuhan untuk membantu tidak mungkin timbul dari perkomunikasian ketidakmampuan pasien secara efektif. Hal ini mungkin disebabkan faktor-faktor seperti seperti mungkin bukan segera kebutuhan untuk seperti kebutuhan mengatasi segala aspek pengalaman dan berkomunikasi perempuan pasien secara efektif. Hal ini mungkin disebut faktor-faktor seperti ambivalensien, ketergantungan tentang yang dibawa oleh penyakit malu berhubungan dengan kebutuhan, kurangnya kepercayaan dan perawat, dan ketidakmampuan untuk menyalakan kebutuhan tepat perilaku pasien dapat verbal atau no verbal. Inkonsistensi antara kedua jenis perilaku ini mungkin menjadi faktor yang memberitahu perawat bahwa kebutuhan pasien bantuan perilaku verbal meliputi menggunakan semua pasien bahasa, mungkin mengambil dari keluhan, permintaan, pertanyaan, perilaku fisiologi seperti denyut jantung, keringat, demam, dan buang air kecil, dan aktivitas motor seperti tersenyum dan menghindari kontak. Perilaku pasien non-verbal juga mungkin kali ini termasuk tindakan seperti menangis, tertawa, teriak, dan mendesak. Meskipun semua perilaku pasien mungkin menunjukkan kebutuhan untuk membantu perilaku dan tidak efektif mengomunikasi kebutuhan itu ketika perilaku tidak berkomunikasi kebutuhan. Masalah adalah hubungan perawat pasien timbulnya perilaku pasien yang tidak efektif. Perawat pasien atau tidak mempertahankan hubungan yang memuaskan kepada pasien. Perilaku pasien yang tidak efektif juga hubungan perawat pasien, identitas aurat, dan reaksi pasien. Untuk tindakan keperawatan untuk pasien yang tidak efektif tidak diperoleh sebagai perilaku biasanya menjadi lebih buruk dari waktu jika perlu bantuan itu mengungkapkan masih belum diselesaikan. Kesimpulan, Orlando berfokus pada tanggung jawab perawat mengenai perilaku, reaksi proses keperawatan, disiplin proses keperawatan, kemajuan atau peningkatan. Saran, untuk menjadi perawat yang profesional, kita harus tahu tentang sejarah perkembangan keperawatan. Karena dengan mengetahui model konsep teori keperawatan, kita dapat mengetahui sampai di mana perkembangan keperawatan pada masa dahulu, dan di mana letak kekurangan dan kelebihan keperawatan pada masa dahulu, sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut hingga menjadi lebih baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.